pada saat rekonstruksi ternyata tidak ada adegan yang masuk ke dalam bak kamar mandi. Tragedi Banpol masuk ke dalam TKP dan langsung menguras bak mandi, itu korelasinya apa? Karena pada saat rekonstruksi kemarin tidak ada adegan di mana jenazah atau almarhum dimasukkan ke dalam bak kamar mandi. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Ada oknum-oknum, entah itu kepolisian atau sipil, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 19 Agustus, ya benar ya? Ya. Jadi 18 itu tragedi pembunuhan, 1 hari setelah tragedi pembunuhan itu pada tanggal 18 itu ada 2 kejadian. Kita dari dulu terus ngegas kepada penyidik bahwa insiden datangnya Banpol ke TKP yang pada hari itu klien kami Danu juga diperintahkan untuk jaga di TKP, sehingga bertemulah kedua orang ini untuk masuk ke dalam TKP. Di dalam TKP yang kita ketahui, Danu diminta atau diinstruksikan atau disuruh untuk menguras bak kamar mandi gitu. Dan di dalam bak kamar mandi itu ditemukan 2 barang, kalau nggak salah itu ada cutter dan gunting gitu kan. Nah, kami ini juga menganalisa gitu ya, setelah berjalannya waktu dan membuka semuanya sampai hari ini, loh pada saat rekonstruksi ternyata tidak ada adegan yang masuk ke dalam bak kamar mandi. Jadi kami malah bertanya sekarang, kejadian 19 ini sungguh aneh kalau kita sambungkan dengan posisi hari ini gitu ya, bahwa tragedi Banpol masuk ke dalam TKP dan langsung menguras bak mandi, itu korelasinya apa? Karena pada saat rekonstruksi kemarin tidak ada adegan di mana jenazah atau almarhum dimasukkan ke dalam bak kamar mandi gitu. Sehingga kami banyak menduga-duga dan menganalisa jangan-jangan memang seperti prediksi kita bahwa sejak awal pembunuhan ini sudah direncanakan dengan masif, direncanakan dengan terstruktur, dan tujuan utama adalah mengaburkan kasus ini sehingga kita rasakan hampir lebih dari 2 tahun lebih tidak terungkap, dan seapes-apesnya atau sesusah-susahnya maka Danu akan dijadikan tumbal dalam perkara ini gitu. Karena ternyata pas hari ini kita ketahui rekonstruksi kemarin ya, itu tidak ada satu adegan yang masuk ke dalam bak kamar mandi. Jadi semakin lucu kita kejadian Banpol. Untuk itu dulu pada saat kami baru pegang kuasa, kami benar-benar menyampaikan dalam surat tertulis, bahkan kita temui penyidik di Polres waktu itu ya, kita minta untuk kasus Banpol benar-benar diungkap agar tidak ada kesimpang siuran. Hari ini kita dengar juga bahwa case Banpol itu sedang didalami, sedang disidik oleh para penyidik gitu ini ya. Obstruction of justice ini memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghapuskan permasalahan ini ya. Kenapa? Perusakan TKP itu jelas sekali ini adalah tindakan untuk menghalang-halangi atau merusak TKP ini dilakukan oleh oknum tertentu yang memang saat ini sebagian dijadikan tersangka begitu ya. Nah, harusnya polisi lebih giat lagi dalam hal ini penyidik untuk mengusut kasus ini, karena ini bukan main-main loh ya. Artinya tindak pidana ini menjadi kabur, artinya ini sebuah pelajaran juga buat masyarakat bahwa ketika sebuah TKP di Polis Land oleh pihak kepolisian, di situ harga mati tidak boleh orang lain, orang sipil siapapun itu masuk.
kecuali memang orang yang berkepentingan di situ. Dalam hal ini ada kepolisian, dalam hal ini lagi adalah penyidik yang memang benar-benar menangani kasus ini. Harus jelas ada surat tugasnya, memang dia punya kapasitas, kompetensi untuk masuk di TKP itu. Kalau tidak, ya akan menjadi seperti ini. Pengungkapan kasus akan sulit. Institusi yang memang berwenang, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan satu masalah. Dan pada saat itu kita ini semua lagi berlomba-lomba untuk memberi masukan bahwa dia memang masuk ke dalam, dia nyuruh Danu untuk nemenin dia, kunci dia yang bawa, masuk ke dalam rumah dan memerintahkan Danu untuk menguras bak kamar mandi. Setelah menguras kamar mandi, ketemu dua alat bukti yang ada dalam kamar mandi, itu Mbak Uci ini langsung telepon seseorang yang saya yakin adalah atasannya di polsek atau di mana saya nggak tahu, tetapi dia menyampaikan bahwa ditemukan ABC ini, kan gitu. Jadi apa yang kita sampaikan sesuai penyampaian Danu yang Danu akui, gitu ya, dan semua itu disampaikan dalam penyidikan dan penyidikan, gitu ya. Dan oknumnya yang namanya Uci ini manusianya ada pengakuannya. Jadi kalau Kabak Edi Caniago ini menyampaikan seperti itu dulu, ya sebaiknya kita pertanyakan sama itu. Ini pernyataan ini apakah sudah dicek, sudah di BAP Ucinya, apakah ini hanya untuk menenangkan para media? Nah, kita nggak tahu gitu. Yang pasti hari ini kami dengar penyidik Polda Jawa Barat di bawah nakodanya Kapolda kita yang baru ini dan Dirkrimumnya Pak Surawan, mereka sedang memeriksa dan mendalami case terjadinya tanggal 19 kasus Banpol dan oknum yang datang ke TKP gitu. Memang ada satu dugaan kita sejak awal bahwa pembunuhan ini memang sudah direncanakan secara terstruktur dan masif, gitu kan. Nah, sampai hari ini lebih menguatkan dugaan kita yang dari awal bahwa memang pembunuhan ini sudah direkayasa, sudah demikian rupa agar tujuannya cuma dua nih, agar perkara ini tidak mudah untuk dituntaskan. Buktinya ya 2 tahun 3 bulan lebih ini kita rasakan. Yang kedua, kalaupun memang sudah mengarah menjurus, ya ini kalau bisa dikumpulkan ke kami dana. Itu yang kami rasakan dan kami juga gitu. Jadi kejadian Banpol ya ini bagian dari rekayasa itu gitu. Ini satu rangkaian besar gitu, yang semuanya sudah terpola sedemikian rupa gitu. Nah, tapi lagi-lagi semuanya kita serahkan kepada penyidik. Tugas kita sekarang, tugas kami, tugas media khususnya itu bagaimana caranya terus mendorong kasus ini agar polisi ini, penyidik kita semakin pede, semakin semangat, tidak peduli mau ada intervensi apapun, tegak lurus untuk bisa membongkar kasus ini.